Ya, nama saya David Andreas Chandra Tambunan dengan NIM 1709075042. Ini adalah kode etik untuk UTS Kecerdasan Buatan, yang mana nomor satu, saya menyatakan bahwa UTS ini saya kerjakan dengan usaha sendiri. Dua, saya tidak menyalin jawaban dari sumber manapun. Dan yang ketiga, saya bertanggung jawab menjaga agar jawaban UTS saya tidak disalin oleh mahasiswa lainnya. Setelah ini akan ada pembahasan daripada soal UTS kecerdasan buatan nanti. Ya, untuk tes kecerdasan buatannya ini ada soalnya yang satu. Sebuah mesin dikatakan cerdas kalau memiliki dua hal berikut, yaitu di antara option A sampai E ini saya menjawab yang B. Bekal pengetahuan dan kemampuan menalar. Pertama, eh, mesin dikatakan cerdas itu berarti mesin itu bisa berpikir layaknya manusia, bisa melakukan pekerjaan manusia. Nah, untuk dapat melakukan hal itu, maka yang diperlukan itu adalah satu, bekal pengetahuan dan kemampuan menalar. Bekal pengetahuan itu seperti basic-basic teori atau pemikiran atau fakta-fakta. Nah, juga seperti pengalaman. Untuk kemampuan menalar itu seperti bagaimana untuk mesin itu mengolah dari pengetahuan itu menjadi menarik kesimpulan dari pengetahuan yang ada, atau mengambil tindakan juga keputusan dari bekal pengetahuan yang ada. Yang kedua, pernyataan yang salah terkait perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami adalah, untuk ini jawabannya yang saya memilih yang C. Kenapa? Kecerdasan buatan pemikirannya dapat digunakan secara luas. Kalau kecerdasan alami, kemampuan berpikir terbatas. Pertama ini kita mengambil yang salah. Yang salah. Nah, kenapa salah? Kita lihat di sini kecerdasan alami atau kemampuan berpikir manusia. Kemampuan berpikir manusia itu tidak terbatas. Manusia itu kreatif, inovatif, terus sering mengalami perubahan juga. Nah, juga menggunakan pengalaman secara langsung. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan alami atau kecerdasan manusia itu tidak terbatas, melainkan kecerdasan buatan yang harusnya memiliki kemampuan berpikir terbatas. Di sini di option C, kecerdasan buatan itu pemikiran dapat digunakan secara luas. Yang pertama, secara luas ini nggak mungkin, karena dia itu harus bekerja secara simbolik, tidak langsung menggunakan pengalaman secara langsung. Nah, kemudian nomor 3, terdapat 3 dokter dan 3 orang penduduk asli yang kanibal. Mereka harus menyeberang ke sisi sebelah sungai dengan menggunakan sebuah perahu. Perahu hanya boleh berisi penumpang maksimal 2 orang. Jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter yang ada di salah satu sisi. Jika tidak, maka dokter tersebut akan dimakan oleh penduduk kanibal. Bagaimana cara menyeberangkan 6 orang tersebut sehingga semuanya dapat selamat sampai sisi sungai seberangnya? Selesaikan dengan algoritma BFS dan DFS. BFS Best First Search dan DFS Deep First Search. Pertama kita pakai algoritma BFS. Nah, kenapa pakai BFS dulu? Pertama, BFS ini punya keuntungan yang mana dia itu mempunyai solusi yang banyak. Jadi semua dari anak-anak ininya, rootnya, akar-akarnya ini dicari semua. Semua dicari. Nah, kekurangannya itu ini, dia perlu memori yang banyak karena terlalu semua root atau anak-anaknya ini dicari solusinya. Nah, langsung aja ke algoritma BFS-nya. Pertama di sisi kiri
dan sisi kanan. Pertama, initial stage-nya itu di sisi kanan, 3 orang dokter dan 3 orang kanibal. Perahu berada di sisi kanan. Nah, di sisi kiri ini masih nggak ada. Goal state kita itu agar semua yang dari sisi kanan itu pindah ke sisi kiri. Pertama, dari kita coba ke sini, ini algoritma tree-nya, dimana di sini ada di bagian pertama sini hanya satu orang dokter yang pergi menuju ke sisi kiri. Ini nggak akan mungkin bisa karena setelah dipindahkan dokternya itu perahunya nggak akan bisa balik ke sisi kanannya sendiri. Yang kedua, 2 orang dokter pindah ke sisi kiri. Ini juga nggak mungkin karena ada rule di atas kalau dokter itu harus lebih banyak atau sama dengan kanibalnya agar dokternya itu tidak dimakan. Yang ketiga, ada 1 orang dokter, 1 orang kanibal di sisi kiri, dan di sisi kanan 2 orang dokter dan 2 orang kanibal. Jadi 1 orang dokter dan 1 orang kanibal itu naik perahu ke sisi kiri. Nah, ini bisa, ini nggak bisa karena 1 orang aja yang pindah dan nggak ada yang bakal balikin perahunya. Ini juga bisa, 2 orang kanibal, nanti kanibalnya pindah lagi. Nah, ini kita masuk ke sini. Dia turun ke akar di kiri. Nah, dari satu dokter sama 1 kanibal yang nyebrang, 1 dokter ditinggal dan kanibal ini pindah ke sisi kanan. Nggak bisa karena kanibalnya lebih banyak daripada dokter, maka otomatis dokternya dimakan. Terus ini dari 1 orang dokter dan 1 orang kanibal yang di sisi kiri, 1 dokternya pindah ke sisi kanan. Ini bisa karena tidak ada menyalahkan rule-nya, tidak melanggar rule, di mana di sini dokternya lebih banyak daripada kanibalnya. Lanjut ke bawah sini, dari perahu di sisi kanan, mereka 2 orang kanibalnya diangkut ke sisi kiri. Jadi 3 orang kanibal di sisi kiri dan 3 orang dokter di kanan. Turun lagi ke sini, 1 kanibal, 3 dokter, 2 kanibal. Ini bolak-balik, jadi enggak kayaknya. Langsung ke sini aja. 0 dokter, 2 kanibal di sisi kiri dan 3 dokter, 1 kanibal di sisi kanan. Jadi dari sisi kiri sini 1 orang kanibal ini pindah ke sisi kanan. Nah, terus langsung masuk dia ke sini. Dari perahu di kanan tadi mengangkut 2 orang dokter ke sisi kiri. Jadi 2 dokter dan 2 kanibal. Ini sama ya dia jumlahnya. Di kiri di kanan, di kiri 2, di kanan 1. Jadi tidak menyalahi rule. Lanjut masuk ke sini. Dia dipindah lagi 1 orang dokter sama 1 orang kanibalnya itu dipindah ke sisi kanan. Jadi di sisi kiri itu tinggal 1 orang dokter dan 1 orang kanibal. Dia masuk lagi ke sini. Ini nggak bisa karena kanibalnya lebih banyak daripada dokter. Jadi otomatis ini kita masuk ke sini. 2 orang dokter tadi di sini. 2 orang dokter dari sisi kanan naik perahu dua-duanya ke sisi kiri. Jadi sampailah di sisi kiri itu ada 3 dokter dan 1 kanibal. Terus lanjut lagi dari 1 kanibal itu naik perahu pindah ke sisi kanan. Dari sisi kanan ini kanibal ini pindah lagi. Dimana karena maksimal hanya 2 orang dalam perahu, jadi 2 kanibal diangkut. 2 kanibal diangkut pindah ke sisi kiri. Dan sisanya 1 orang kanibal. Lanjut lagi dari sini 1 orang kanibal itu pergi untuk mengangkut kanibalnya, temannya. Jadi dari kiri itu pindah ke kanan.
Nah, dari kanan sini, dua orang kanibal itu pergi ke sisi kiri. Nah, inilah goal state yang kita inginkan. Dengan metode BFS, Base First Search, kita dapat menemukan solusinya di level ke-12. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, lanjut lagi yang kedua ke DFS. Kenapa kok DFS kayaknya simple banget ya? Jadi DFS ini nggak seperti BFS walaupun mirip, tapi metodenya berbeda. Dia itu mencari dari satu sisi ke satu sisi dulu. Nggak langsung semua dari akar-akar ini dicari solusinya. Jadi seperti yang tadi, misalnya dari sini terus ke sini. Kalau di sini nggak nemuin lagi, dia langsung masuk ke sini. Ini nggak nemuin, dia ke sini. Kalau di sini ada terdapat solusinya, kemungkinan dicari lagi ke sini, ke kiri. Mulai sesuai urutan. Kalau dari kiri nggak ada, lanjut lagi ke kanan. Kalau ini ada terdapat lagi, masuk lagi ke sini, masuk lagi. Kalau dari sini sampai dapat solusinya, maka yang sebelahnya tidak akan dihiraukan. Atau metode-metode yang belum dihitung ini tidak akan diambil. Sama seperti metode BFS, tree-nya kita gunakan di sini sama aja. Jadi masuk ke sini nggak ada penyelesaian. Kita balik lagi ke sini, kita masuk ke sini. 2 dokter 0K, 1 dokter 3 kanibal. Ini nggak ada penyelesaiannya. Ini dead end. Nah, lanjut ke sini ini bisa. Karena tadi tidak melanggar rule, maka masuk lagi ke sini. Nah, dari sini ini nggak bisa. Jadi kita pindah ke sini. Terus masuk lagi ke sini, di sebelah kanan ada 3 dokter, 3 kanibal, di kiri dan di kanan ada 3 dokter, kanibal. Masuk lagi ke sini dia. Di kiri berpindah dari 2 kanibal, dari kanibal yang dari kiri tadi pindah ke kanan untuk mengambil perahunya untuk menjemput dokternya agar dokternya pindah. Nah, dari sini masuk ke sini ini nggak bisa karena kenapa? Di kiri itu menyeberangkan hanya 1 dokter, sementara di situ ada 2 kanibal, jadi otomatis dia gagal. Ke sini masuk ke sini, langsung ke sini. Ini lanjut melihat kemungkinan yang ada ke sini. 3 dokter 1 kanibal, 2 kanibal 3 dokter. Ini nggak bisa. Terus ke sini 1 dokter 3 kanibal. Ini juga nggak bisa karena kanibal ini melewati rule-nya. Terus lanjut ke sini juga, kanibalnya lebih banyak. Lanjut ke sini, 1 dokter 1 kanibal. Ini bisa. Nah, pertama ini juga nggak bisa. Pertama, kenapa sih ini nggak bisa nih? Ini kan 3 dokter 1 kanibal, 2 kanibal. Kalau nanti pindah 1 dokter ke sini atau dengan 1 kanibal, maka akan dimakan juga. Dari sini masuk ke sini, 2 dokter 1 kanibal, 1 dokter 2 kanibal. Ini nggak bisa. Jadi dia langsung pindah ke simpul selanjutnya. Di sini ada 3 dokter 1 kanibal, 2 dokter 0 kanibal. Dilanjut lagi. Dari perahu di kiri, kanibal pindah ke kanan. Kanibal pindah ke kanan, 3-3. Nah, dari kanan sini, kanibal itu dua-duanya naik perahu. Jadi kondisinya jadi di kiri 3 dokter 2 kanibal, di kanan tidak ada dokter dan 1 orang kanibal. Nah, dari perahu sisi kiri 1 kanibal ini berangkat menggunakan perahu ke sisi kanan untuk menjemput kawannya yang 1. Jadi dari sini 2 kanibal ini naik lagi ke perahu ke sisi kiri menuju goal state-nya. Jadi 3 dokter dan 3 kanibal berada selamat di sisi kiri. Sekian pembahasan UTS kecerdasan buatan dari saya David Andreas Chandra, NIM 1709070542. Bila ada salah-salah mohon dimaafkan. Terima kasih.